Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harento Jasman, NIM 1021111501010 dari kelas A Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi sejarah arsitektur Brokeus dan Rokoko. Adapun beberapa poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu poin pertama itu sejarah arsitektur Brokeus, yang kedua sejarah arsitektur Rokoko, yang ketiga karakteristik arsitektur Brokeus dan Rokoko, yang keempat contoh bangunan Brokeus dan Rokoko. Yang pertama itu sejarah arsitektur Brokeus. Arsitektur Brokeus adalah gaya bangunan, desain, dan seni yang sangat mewah yang berasal dari Italia selama abad ke-17 yang menyebar ke seluruh Eropa dan hingga akhirnya ke Amerika Serikat. Arsitekturnya ditandai dengan bentuk yang sangat detail, marmer, dekorasi skala besar, dan warna cerah. Gaya Baroque dimaksudkan untuk mewakili kemuliaan gereja Katolik Roma. Arsitektur Baroque dimulai di Italia. Secara umum, arsitektur Baroque berkembang sebagai tanggapan atas periode penuh gejolak yang dimulai pada abad ke-16. Mereka yang berkuasa ingin menggunakan arsitektur dan seni sebagai cara untuk menunjukkan kekayaan dan keunggulan. Tidak ada tempat yang lebih menonjol selain dalam tanggapan gereja Katolik terhadap reformasi Protestan. Selain ini, pemuka agama bisa menggoyahkan budaya dan bentuk kesenian yang menjadi tenar. Bagi gereja Katolik, cara paling signifikan untuk mempertahankan pengaruh ini adalah dengan menghasilkan gereja dan katedral yang megah. Seniman dan arsitek yang ditugaskan menghidupkan kembali ide-ide Renaissance tentang keindahan dan realisme. Hanya kali ini dengan menggunakan gaya yang lebih ornamen dan mewah. Selama periode Baroque, seniman menciptakan beberapa teknik baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan emosi dan loyalitas. Arsitektur Rokoko. Rokoko berasal dari Prancis pada tahun 1730-an. Sebagai tanggapan terhadap gaya Louis XIV, estetika geometri yang populer oleh Louis XIV memakan banyak pengaruh klasik. Ketika itu, seni Rokoko diwujudkan dalam bentuk benda hias dan penuh dengan emas, seperti kursi, meja, dan peti yang menjadi simbol kemewahan. Arsitektur Rokoko dimulai dengan gaya yang lebih sekuler di rumah-rumah, di mana hiasan yang terinspirasi dari Rokoko digunakan untuk mendekorasi salon elit tempat berkumpulnya para sosialita, bangsawan, dan kaum
Borjois di mana di masa itu. Salon salon bergaya rokoko ini salon bergaya rokoko ini tidak terbuka untuk umum sehingga tidak bisa sembarangan orang yang memasuki ruangan elit ini. Germain Boffin yang mendesain Mansions Hotel des Sceaux muncul sebagai salah satu arsitektur rokoko terkemuka di Prancis. Arsitektur rokoko kemudian meluas ke bagian lain di Eropa seperti Bavaria, Austria, dan kota-kota metropolitan di Roma, Italia, di Rusia, dan Munchen, Jerman. Ornamen rokoko kemudian meluas ke lebih banyak bangunan yang gaya ini sangat mempengaruhi gereja-gereja yang dibangun selama periode ini di Portugal dan Amerika Selatan. Karakteristik Brakois kubah atau kubah besar ini kubah ini umumnya diposisikan di tengah bangunan. Motif dan dekorasi yang rumit. Detailnya sangat rumit yang menambahkan kemewahan dan kesucian ruangan. Yang ketiga, patung berlapis emas di interior dan eksterior. Patung-patung itu terbuat dari plaster atau marmer dan memiliki warna dan tekstur yang kontras. Yang keempat, atap mansard miring ganda. Elemen atap ini adalah ciri utama arsitektur barok Prancis dan digabungkan dengan banyak kastil dan rumah pedesaan. Selanjutnya karakteristik rokoko. Decombo. Jika Pins dibandingkan dengan gaya arsitektur atau seni lainnya, rokoko memiliki ciri khas rokoko memiliki ciri khas yang unik yang tidak dimiliki oleh gaya lain. Pasalnya, gaya ini juga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu objek saja, misalnya seni lukisan saja atau bangunannya saja. Sebab sejatinya gaya ini saling mendukung dan menyatu untuk membentuk suatu keindahan arsitektur yang khas. Kemudian contoh bangunan Brakeus. Rancangan Pasageneus yang dirancang oleh Giacomo del Porta pada tahun 1575 dianggap sebagai karya pertama dari gerakan Brakeus. Gereja Geus adalah gereja induk Serikat Yesus, sebuah ordo gereja Katolik Roma yang dikenal dengan sebutan kaum Yusit. Resminya bernama Chais del Santino Not
di Geus Argentina, atau gereja nama Yesus yang paling suci. Gereja Geus terletak di Piazza de Geus di kota Roma. Ide bangunan gereja ini lahir pada tahun 1551 di Santo Ignatius Loya, pendiri Serikat Yesus, dan aktif selama masa reformasi Protestan dan reformasi Katolik selanjutnya. Rancangan bangunan gereja ini menggabungkan rancangan inti dari gaya Renaissance tinggi yang diekspresikan melalui ukuran kubah yang besar dan gaya bangunan gereja Fransiska dan didominasi semenjak abad ke-13. Contoh bangunan rokoko yaitu Gereja Geus. San Apollosensis adalah salah satu karya terbaik Francesco Borromini. Lenteranya terdiri dari atas sebuah bangunan berarsitektur klasik sekaligus semakin karyanya akan rinci demi rincian. Ya, sekianlah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.